Oke kawan-kawan, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberikan tips membuat pakan alternatif dan antibiotik alami untuk ikan bawal. Apa saja bahan-bahannya? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah daun talas sebagai bahan dasarnya, kemudian golok atau pisau sebagai alat potong, dan terakhir ember untuk tempatnya sendiri. Langkah yang pertama adalah pisahkan daun dan batangnya. Kenapa harus dipisahkan? Karena yang nanti diberikan itu hanya daunnya saja, sedangkan batangnya dibuang atau tidak diberikan karena cenderung lebih keras dan susah untuk dicerna. Langkah yang kedua adalah potong daun talas kecil-kecil. Kenapa harus dipotong kecil-kecil? Karena ikan akan lebih mudah memakannya jika sudah dipotong kecil-kecil. Beda kalau misalnya daun talas tidak dipotong kecil-kecil, nanti ikan akan lama memakannya dan daun talas pun akan lama habisnya. Dan langkah yang ketiga atau yang terakhir adalah pemberian pakan secara merata. Kenapa kita harus memberikan secara merata, tidak satu titik saja? Karena biasanya dalam satu kolam, walaupun kita melihatnya secara bersamaan dan satu ukuran, terkadang ikan tidak semuanya tumbuhannya itu sama. Maksudnya ada yang lebih dulu besar dan ada yang tertinggal dalam artian kecil. Nah, tapi kalau kita hanya satu titik saja, nanti ikan yang kecil cenderung akan kalah sama yang besar. Sedangkan kalau kita memberikannya secara merata, semuanya akan kebagian. Jika di tempat kalian susah untuk mendapatkan daun talas, kalian juga bisa menggunakan alternatif lain atau daun lain seperti daun pepaya misalnya. Itu juga sama, bisa. Ikan bawal juga suka. Kemudian daun ketapang juga bisa. Itu juga sama. Ikan bawal juga suka sama daun ketapang. Atau kalau tidak ada daun ketiganya, bisa pakai ampas kelapa. Ampas kelapa yang sudah diparut terus diambil saripatinya, itu juga bisa. Kalau masih susah juga mencari bahan-bahan yang tadi, teman-teman juga bisa menggunakan limbah catering. Tapi kalau limbah catering biasanya itu kalau di kolam yang airnya diam atau tidak mengalir atau tidak sirkulasi, nanti akan meninggalkan sisa minyak ataupun tulang dari sisa makanan, dan airnya akan menimbulkan bau dan warna yang keruh pada air. Dalam artian kalau limbah catering itu lebih cocoknya dia kalau kolamnya itu airnya sirkulasi atau terus mengalir, sehingga airnya minyak yang tersisa itu bisa ikut mengalir, kebuang dan digantikan oleh air yang baru. Oke kawan-kawan, saya rasa cukup penjelasan dari saya.
Nanti kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan atau ada yang belum mengerti dengan penjelasan saya tadi, kawan-kawan bisa isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga dukung terus channel saya dengan cara share, like, dan subscribe. Dan semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya teman-teman yang berkecimpung dalam budidaya ikan.